Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya. Sebuah kota kecil yang asri di ujung provinsi Jawa Timur di era 1990 itu terkenal dengan sebutan Kota Tape. Nampak di sisi kiri kanan bahu jalan pohon-pohon mahoni yang rindang berjajar sepanjang jalan menambah sejuk suasana kota itu. Beberapa petugas kebersihan yang berseragam kuning nampak sedang membersihkan daun-daun yang berserakan di tepi jalan itu dan memasukkannya ke dalam gerobak sampah yang mereka bawa. Tak ayal lagi, kota itu menjadi sangat bersih dan rapi. Belum lagi, bunga-bunga yang ditanam dalam pot besar di sepanjang trotoar itu menjadi semakin asik untuk dipandang. Di sudut kota tampak berjejer kios-kios yang menjajakan aneka ragam makanan khas kota itu. Namun, di balik keindahan dan kesejukan kota itu menyimpan berjuta misteri. Cerita ini berawal dari ketika Pak Ujo memutuskan untuk pindah rumah dari Gang Angker ke Gang 5, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Mbah Kakung dan Mbah Putri, yang walau sudah tua namun tampak masih sangat sehat. Dan di sebelah rumah Mbah Kakung dan Mbah Putri berdiri pula rumah orang tua mereka yang sudah sangat sepuh namun masih bisa beraktivitas sehari-hari, yaitu Mbah Buyut Kakung dan Mbah Buyut Putri. Jadi, lokasi itu adalah rumah-rumah dari anak dan cucu serta cicit dari Mbah Buyut. Masih rumah-rumah yang sederhana dari bilik bambu kala itu. Begitu juga rumah Pak Ujo, masih seperti rumah kebanyakan di tempat itu. Di halaman rumah tampak pohon-pohon kopi dengan bunganya yang sedang mekar, yang pada waktu malam hari ketika angin malam berhembus akan membawa serta harum semerbak aroma bunga kopi tersebut. Yang tentu saja bagi sebagian orang, aroma bunga kopi itu seperti membawa aroma mistis yang menegakkan bulu kuduk. Agak ke sebelah timur ada sebuah musola kecil yang dibangun oleh Mbah Buyut. Di saat malam hari selepas maghrib, selalu ramai terdengar suara anak-anak yang sedang mengaji. Dan pohon duku yang besar dan berbuah lebat berada di belakang musola, menjadi rebutan anak-anak ketika pagi hari untuk mulung buah-buah duku yang berjatuhan ketika malam harinya. Di antara rumah Pak Ujo dan Mbah Kakung terpisah oleh sebuah ceruk kecil berupa sumber air yang diapit oleh dua buah batu besar yang sudah berlumut, yang airnya keluar dari celah-celah batu itu. Dan sumber mata air kecil itu menjadi tempat para warga sekitar untuk beraktivitas mandi dan mencuci pakaian. Nah, begitulah kira-kira gambaran lokasi tempat tersebut yang berada di dalam sebuah tempat bernama Gang 5. Suatu ketika, Purwa, anak Pak Ujo yang paling besar, sekira pukul 10.30 siang, berniat untuk mandi lebih awal di sumber air itu, karena akan melaksanakan sholat Jumat. Dan bila kesiangan, tempat itu akan ramai oleh orang-orang yang mandi. Dan memang tempat sumber air itu bisa dipergunakan 5 orang untuk mandi bersamaan kala itu. Ketika Purwa sampai di pintu sumber,
terdengar dari dalam sumber. Seorang ibu tengah menyelesaikan cuciannya. Namun tak lama setelah itu, ia keluar dari sumber sambil menenteng ember besar di tangannya yang penuh dengan pakaian yang telah dicuci. Purwa segera masuk dan menyelesaikan mandinya. Lalu ia pun berpakaian. Ketika hendak mengambil peralatan mandi, tiba-tiba gayung kecil yang berisi alat-alat mandi itu terjatuh ke dalam air sumber. Tentu saja, semua peralatan mandi masuk perlahan ke dasar sumber yang berair jernih itu. Purwa segera berjongkok dan mengulurkan tangan ke dasar sumber yang hanya 1 meter dalamnya. Tiba-tiba, pasir di dalam air sumber itu perlahan seperti tersibak. Lalu, ada sorot cahaya berwarna merah menyala muncul di dasar air itu. Cahaya itu semakin membesar. Purwa hanya tertegun menyaksikan semua keanehan itu. Dan cahaya itu ternyata berasal dari sebuah mata sebesar telur ayam yang lalu melotot ke arah Purwa. Seketika, Purwa kaget dan berteriak kencang, lalu berlari keluar dari sumber itu, menuju ke rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter. Padahal itu siang hari. Bagaimana jika malam di sumber air itu? Tak dapat dibayangkan, teman-teman. Maknya yang berada di rumah pun ikut kaget. Lalu dengan napas tersengal-sengal dan suara gemetar, Purwa menceritakan kejadian itu. Makanya, kalau masuk ke sumber, beruluk salam dulu toh, ujar maknya menasihati Purwa. Setelah kejadian itu, Purwa tak berani lagi mandi sendirian di sumber air itu. Ia memilih menunggu para tetangga laki-laki atau teman-temannya untuk mandi bersamaan di sumber tersebut. Dikarenakan di lokasi itu, kebanyakan warga tak memiliki kamar mandi, sehingga mereka memilih mandi dan mencuci di sumber mata air itu secara bergantian. Dan untuk buang air besar, mereka harus pergi ke sungai kecil yang terletak di belakang gang 5. Waktu terus berlalu. Pada suatu malam, perut Purwa tak tertahankan lagi untuk buang air besar. Tak seperti biasanya malam itu, karena selama ini ia belum pernah ingin buang air besar malam hari. Dan satu-satunya tempat untuk buang air besar adalah di sungai yang terletak di paling ujung lokasi itu. Dengan langkah tergesa-gesa ia pun pergi ke sungai itu dengan membawa senter kecil di tangan. Harus melewati beberapa petak sawah untuk sampai di sungai tersebut. Begitu sampai, ia pun langsung nongkrong di sebuah batu dan menyelesaikan hajatnya. Sebenarnya tak perlu menggunakan penerangan senter malam itu, karena cahaya bulan yang terang menerangi sampai ke dasar sungai. Ketika Purwa hendak melangkah ke bantaran sungai, tiba-tiba terdengar kecibak-kecibuk dari arah belakang Purwa. Segera Purwa menoleh, dan beberapa meter di belakangnya terlihat seseorang seperti sedang nongkrong di atas batu sambil tangannya memainkan air sungai itu. Purwa terkejut, karena ketika ia datang ke sungai, tak ada siapa-siapa di sana. Dan jika orang itu datang belakangan, tentu akan melewati jalan kecil yang pastinya akan terlihat Purwa. Sebab jalan kecil itulah satu-satunya untuk menuju sungai itu. Jangan-jangan itu adalah... Segera Purwa menenangkan diri dengan menepis prasangka buruk terhadap orang itu. Lalu ia pun basa-basi menyapa orang itu. Tak ada sahutan. Segera Purwa naik ke bantaran sungai. Hati Purwa penasaran dan ia pun menengok ke arah orang tadi. Dek, orang itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Refleks tangannya menyalakan senter, lalu menyoroti ke arah orang tadi berada. Bahkan sampai cahaya senternya menyorot ke beberapa tempat di sungai itu, orang tersebut benar-benar sudah tak nampak lagi di tempatnya.
Seketika bulu kuduk Purwa merinding, lalu dengan cepat ia bergegas meninggalkan sungai itu. Sesampainya di Gang 5, sebelum ke rumahnya, Purwa harus melewati sumber air terlebih dahulu. Dan ketika kakinya sampai di tempat sumber air itu, terdengar suara orang yang sedang mandi. Siapa yang mandi malam-malam begini, pikir Purwa. Penasaran, ia pun melongok ke dalam sumber air itu. Dan sesosok perempuan berambut putih dengan berpakaian serba putih sedang mandi di dalam sumber air itu. Seketika ia membalikkan badan dan berlari ke rumahnya. Sejak kejadian yang menimpa anaknya, akhirnya Pak Ujo membuat kamar mandi di belakang rumahnya. Dan ada hikmah yang dipetik Purwa dari kejadian yang menimpanya tersebut. Sejak itu, ia mulai mempelajari seluk-beluk hal gaib. Dan sampai saat ini, Purwa telah memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Dan dari kejadian-kejadian yang menimpanya itulah, ia terlatih dan terdidik untuk menjadi seorang yang pemberani. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.